Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jumpa lagi di channel saya. Sekarang kita akan membahas atau belajar tentang Excel. Jadi membuat data di Excel itu sangat mudah sekali. Ini sudah saya contohkan hasilnya, contoh hasilnya ya. Contoh hasilnya cuman istilahnya kita buat dari awal. Jadi Excel itu sangat penting nanti buat perhitungan-perhitungan jika kita kerja, jika kita berbisnis, kita sangat perlu Excel jika nggak ada program. Jika kita belum mempunyai software tertentu gitu ya. Ini saya contohkan dari awal. Ini yang sudah saya bikin. Semisalnya kita punya toko atau penjualan online, lalu kita penjualan online itu kita pakai nota manual atau pakai penjualan biasa pakai nota manual atau rumah makan atau apalah. Kemudian kita bisa melihat dari tabel ini, kita bikin satu lagi nanti agar bisa tampil seperti ini. Langkah awalnya sangat mudah, yaitu membuka Excel dulu, membuka file Excel Anda. Di sini juga bisa Microsoft. Kalau saya pakai Microsoft Excel, ya kan. Lalu keluar ini. Nah, keluarnya nanti kosong kayak ini. Nah, setelah itu baru kita mau bikin misalnya penjualan bulan Maret 2006. Biasanya kita perlu tanggal, bulan, tahun. Kalau tahun sama bulan nggak perlu, nggak masalah, kita hilangkan, kita tulis saja di atas laporan penjualan bulan Maret 2026. Oke. Lalu tanggal, lalu ini yang penting ya, ini jumlah nota, lalu ini jumlah penjualan RP dalam satu hari ya. Oke, kita buat ini. Jadi kotak-kotak ini kita sesuaikan dulu, bisa kita lebarin kayak ini, ya kan. Lalu kalau terganggu sama grid yang enggak kayaknya menghalangi pandangan, kita bisa hilangkan di ribbon di atas ini. Itu di bagian view, grid line-nya centangnya dihilangnya. Oke, kita hilangin. Ini kita bisa tambahkan ke home lagi, kita cari ini. Nah, sudah jadian. Sekarang Maret itu sampai 31, berarti tanggal 1, 2. Nah, kalau 1, 2 gini, kalau di blok lalu ini ditarik bawah, itu udah pasti urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal, karena Maret sampai tanggal 31. Oke, gitu. Lalu bisa kita bikin ke tengah, itu lihat ini di sini. Oke, kita bisa bikin kotak tabelnya, garisnya di sini. Sini kita pilih semuanya, misalnya ya apa, kita pilih semuanya. Ini judul kita bold, tabel bisa kita kasih warna background juga. Ini backgroundnya misalnya apa,
ini. Misalnya kita perbesar hurufnya juga bisa, nggak masalah. Kita perbesar hurufnya 12. Oke, lalu kita sesuaikan lagi. Oke, kita kasih tengah ya biar enggak, kita agak lebarin dikit, laporannya kita besarin biar seimbang. Oke, kita boldian juga. Oke, setelah itu kita isi data nota harian kita di sini. Saya sudah bikin contoh nih di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi langsung aja kita ambil dari sini, kita paste spesial, kita ambil nilainya aja, nggak usah ambil rumusnya, nilainya. Kalau ambil nilainya aja value, nah kita ambil nilainya saja. Kemudian kita ambil lagi nilainya yang total penjualan, itu kita copy, kita ambil nilainya aja. Ini sesuai dengan penjualan kalian masing-masing ya. Ini saya cuma ngarang saja. Misalnya penjualannya segini, saya karang saja. Jadi untuk menampilkan biar formatnya jadi ada komanya, itu di sini tinggal ada koma. Nah, tapi ada titik 2 di belakang koma ini bisa dihilangkan dengan dikurangi ini, decrease desimal 2 kali ya, kan 20. Oke. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita bisa menotalkan dalam 1 bulan itu dengan rumus. Setiap kali rumus kita harus pakai sama dengan dulu ya, summary buka, itu kita dari kolom mana nanti kita kursornya ke atasin bisa, lalu kita blok ke atas, terus pakai tanda panah ke atas sampai ke tanggal 1. Nah, kita dapat nih totalnya, kita bold, Ctrl B ya, Ctrl B itu bold. Lalu kita jumlahkan ini juga sama, sum dari sini bisa di Ctrl Shift sampai sini juga bisa. Nah, ini sama saja. Nah, ini kita kasih ini udah. Ini kita kasih bold. Ini kita kasih angka total. Kita kasih rata kanan, buka. Kita kasih bold. Kita kasih kayak gini. Ini hasilnya. Setelah itu kita udah punya hasil. Untuk menganalisa ini kita bisa pakai conditional formatting. Jadi dari tanggal jumlah nota ini sampai ini di blok, condition formatting ini diisi, diklik di home ya, home, kemudian skala. Nah, ini skalanya, jadi semakin dia tebal berarti semakin banyak, semakin hijau berarti pengunjung semakin banyak. Kita pakai ini ya. Lalu yang ini juga sama, misalnya dari atas ke bawah kita pakai conditional formatting, color ini kita pakai warna apa misalnya, sama ini. Jadi semakin dia terang, kebalikan malah, kita ikutin aja ini, kita ikutin, samain aja, semakin banyak semakin tebal, gitu aja ya, kita samain, semakin banyak semakin tebal penjualannya. Ini 6 juta makanya dia tebal hijau, ini 1 juta makanya dia kuning. Sebenarnya ini bisa disetting lagi di kondisi tertentu. Lalu untuk grafiknya, gimana kita melihat grafiknya untuk analisa ini?
Ini apakah oke, selanjutnya kita melakukan analisa tadi kan. Kita pakai grafik ya buat analisa penjualan kita, jadi bermasalah apa enggak. Kita bisa blok ini, kemudian insert, lalu pilih pengen apa, pengen ini kalau banyak ini chart, kemudian kalau pengen 3D ya 3D. Nah ini oke, kita udah jumlah penjualan, tanggal ini kan kita sudah bikin ini, kemudian kita bisa ini jumlah penjualannya, jadi ini tanggalnya ya kan. Lalu misalnya tanggalnya kita hilangi juga nggak apa-apa, misalnya tanggalnya kita hilang, kita remove. Nah, jadi kita cuma dapat ininya aja. Kalau kita pengen perbesar ya perbesar, nggak apa. Kita pengen 3D rotation ini, nah ini. Jadi kita akan tahu ini tanggal 28 itu tanggal 28 itu 34, tapi dapatnya 1,6 juta. 1,6 juta, padahal 1,6 juta itu di 34 yang lainnya, di 34 itu dia dapat 5 juta itu pernah. Jadi ini bermasalah. Jadi yang ini bermasalah, kita bisa lakukan investigasi nota sama stok barang apakah ada yang salah. Nah, jadi ini pentingnya kita menganalisa penjualan kita agar kita tahu permasalahannya, agar kita enggak dirugikan di masa mendatang. Itu terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.